Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku, Seorang Pria Cacat. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin menginformasikan bahwa cerita kemarin tidak bisa Mas Nara lanjutkan karena setelah Mas Nara cek dan baca-baca lagi, udah berusaha rekaman sampai beberapa menit, ternyata ceritanya makin lama makin ngawur, acak-acakan tulisannya. Jadi demi untuk kenyamanan kalian semua dan akhirnya Mas Nara ganti dengan cerita baru lagi. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Hujan sejak pagi mengguyur seluruh kota Medan. Hawa dingin membuatku malas untuk bangkit dari tempat tidurku. Dingin sekali, ya ampun, gimana aku pergi kuliah? Aku masih saja tidur sambil berselimut. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Sedangkan 1 jam lagi aku ada mata kuliah dengan Pak Arif yang terkenal killer. 1 menit saja telat, maka tak boleh masuk kelas. Tring, bunyi pesan masuk dari aplikasi WhatsApp. Mira, pergi ngampus gak hari ini? Bunyi pesan dari temanku Nuri. Gak tahu nih Nur, males banget ngampus, hujan lebat kayak gini. Hari ini Pak Arif masuk jam 8 loh. Jangan sampai nilai kita hancur seperti semester kemarin. Iya, aku datang, aku siap-siap dulu. Dengan malas aku bangkit menuju kamar mandi. Meskipun dengan air yang sangat dingin, aku terpaksa mandi. Namaku Miranda. Aku berusia 21 tahun. Sekarang aku sedang kuliah semester 6 jurusan ekonomi. Lulus SMA aku langsung kuliah. Di samping kuliah aku juga bekerja untuk mengumpulkan biaya agar aku bisa membantu biaya kuliahku agar tidak membebani mama. Aku ingin lulus kuliah langsung bekerja di kantor. Itulah cita-citaku. Hari ini aku harus buru-buru berangkat ke kampus. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Aku hanya punya waktu 30 menit lagi. Bagaimana ini? Aku belum memakai hijab, belum pakai make up, aku bahkan belum sarapan. Bisa-bisa aku telat hari ini. Aku segera mengambil hijab instan, hanya mengoles sedikit lips gloss ke bibir tanpa bedak. Aku bahkan tidak sempat sarapan. Tadi malam aku telat pulang kerja karena di kafe tempatku bekerja sedang ramai pengunjung. Nanti saja setelah selesai jam kuliah Pak Arif, aku akan makan di kantin kampus saja. Aku segera mengeluarkan motor metikku dari garasi. Aku harus cepat. Aku hanya punya waktu 25 menit lagi. Biasanya aku membutuhkan waktu 20 menit dari rumah ke kampus. Parkir motor dan jalan kaki ke ruang kuliah membutuhkan waktu 7 menit. Bagaimana ini? Aku tak punya banyak waktu lagi. Segera aku pacu motorku secepat mungkin. Aku tidak boleh telat hari ini. Kupacu motorku dengan kecepatan 80 km per jam. Rasa takutku pada Pak Arif lebih besar dari takut mengebut motor. Bahkan beberapa kali aku menerobos lampu merah. Aku harus cepat sampai di kampus. Kecepatan motorku lebih cepat dari biasanya. Aku bahkan tak pernah mengemudi secepat ini. Tin. Aku membunyikan klakson kepada kendaraan yang menghalangiku. Tak kuhiraukan teriakan mereka yang marah karena aku menerobosnya. Lalu di saat motor ingin berbelok ke arah kanan, aku lupa mengurangi kecepatan motor. Motor pun terus melaju kencang dan tiba-tiba aku sempat berteriak kencang, tapi tak bisa aku kendalikan laju motorku. Tanpa aku duga motorku menabrak seseorang dan brak. Motorku menabrak seorang penjual es kelapa muda. Orang yang kutabrak adalah seorang laki-laki penjual kelapa muda. Ia langsung terpental beberapa meter dan sekaligus memporak-porandakan dagangannya. Aku jatuh dari motorku. Tubuhku tergeletak di atas aspal. Ingin meminta tolong tapi rasanya tak sanggup. Tubuhku lemah tak berdaya. Seketika lokasi kejadian langsung ramai. Aku tak tahu mengapa ini bisa terjadi. Tanganku gemetaran, kakiku kebas, dan kepalaku pusing. Tolong, ada tabrakan, ada tabrakan.
Suara teriakan orang-orang membuat tempatku menabrak laki-laki itu semakin ramai. Aku tak sengaja menabrak laki-laki itu. Aku buru-buru ingin sampai di kampus karena takut tak bisa masuk kelas Pak Arif. Ayo bantu-bantu, si penabrak juga luka. Terlalu banyak suara dan juga orang yang datang melihat semakin ramai. Aku berusaha bangkit, namun kakiku terasa sakit. Tolong bantu si perempuan, dia jatuh dari motornya. Aku mencari-cari di mana laki-laki yang tak sengaja aku tabrak lari. Banyak orang-orang yang menonton membuat aku tak bisa melihat si laki-laki. Tak berapa lama datang mobil ambulan. Dengan sigap 2 orang perawat keluar dari mobil ambulan langsung membawa si laki-laki korban yang tak sengaja aku tabrak lari, dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Sementara aku dibantu oleh 2 orang bapak-bapak lalu diangkat ke dalam angkot, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, aku dibawa masuk ke ruang UGD. Ternyata di ruangan yang sama kulihat laki-laki tadi sudah terbaring dengan darah berceceran di seluruh tubuhnya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku sampai menabrak orang begini? Bagaimana jika laki-laki itu meninggal? Aku bisa dipenjara. Tolong aku Tuhan, aku belum siap masuk penjara. Aku berdoa dalam hati, semoga laki-laki itu selamat dan jangan sampai aku dimasukkan ke dalam penjara. Silakan berbaring Nona. Seorang suster datang membawa perlengkapan medisnya. Iya sus, saya akan bersihkan luka di kaki Anda. Kalau terasa perih tolong ditahan ya. Melihat alat-alat yang dibawa suster ini saja sudah membuatku takut. Dan sebentar lagi kakiku akan diapakan olehnya. Tahan ya, ini akan sedikit perih. Sakit. Aku tidak sanggup melihat apa yang dilakukan suster itu pada kakiku. Aku takut dan ngeri. Aku hanya bisa menahan sakit dan perih yang luar biasa. Sabar ya Nona, ditahan sedikit lagi. Perih sekali suster. Aku tak bisa menahan suaraku. Rasanya sangat sakit dan perih sekali. Mungkin ada bagian kulitku yang dijahit. Ya Tuhan, mengapa aku tidak pingsan saja tadi? Jadi aku tak merasakan apa-apa. Sudah Nona, luka di betis Nona sudah saya jahit. Kemungkinan ini terkena plat motor. Aku tak sanggup berkata-kata. Tubuhku lemas menahan perih di kaki dan pergelangan tangan yang lebam. Nona sudah bisa istirahat. Syukurlah luka Anda tidak terlalu parah. Mungkin 2 hari lagi Nona sudah bisa pulang. Saya akan menyiapkan kamar rawat inap. Sus, iya, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kondisi laki-laki yang jadi korban tabrak lari itu? Oh, dia masih tak sadarkan diri. Banyak mengeluarkan darah dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Kemungkinan dia akan dibawa masuk ruang operasi sebentar lagi. Oh, ya sudah. Terima kasih sus. Sama-sama. Jika ada yang Anda butuhkan, tekan saja tombol di atas tempat tidur Anda. Nanti saya akan segera ke sini. Aku hanya mengangguk. Pikiranku masih terbayang pada kecelakaan tadi karena buru-buru aku menabrak orang yang tak salah. Ya ampun. Apakah aku akan dipenjara? Aku harus menghubungi keluarga aku di rumah. Iya, loh. Di mana HP dan tasku? Ya ampun. Aku bahkan tak tahu di mana tas dan HP ku berada. Permisi, apakah Anda pemilik motor dengan plat B6523? Tiba-tiba masuk 2 orang laki-laki berpakaian seperti polisi. Ya Tuhan, jangan-jangan mereka datang untuk membawa aku ke kantor polisi. Iya Pak, saya pemilik motor itu. Tapi Pak, saya bersumpah tidak sengaja menabrak laki-laki itu. Saya sedang buru-buru pergi kuliah. Saya tidak sengaja Pak menabrak laki-laki itu. Tolong Pak, jangan masukkan saya ke penjara Pak, saya mohon. Dengan berlinang air mata aku memohon kepada 2 orang polisi itu. Sungguh aku takut sekali masuk penjara. Anda tenang dulu. Setelah Anda keluar dari perawatan rumah sakit, akan kami proses masalah kecelakaan ini. Bisakah kami meminta KTP Anda? Maaf Pak, saya bahkan tidak tahu kemana dompet dan tas saya. KTP saya ada dalam dompet saya Pak. Bahkan bagaimana keadaan motor saya tak tahu. Motor Anda sudah dibawa ke kantor polisi terdekat. Mengenai tas dan dompet Anda nanti akan kami konfirmasi dengan rekan kami di lapangan. Apakah Anda mengingat nomor handphone keluarga Anda? Saya tidak ingat nomor HP keluarga saya Pak, tapi saya ingat alamat rumah saya. Aku memberikan alamat rumah pada Pak Polisi.
Mereka langsung menghubungi pihak keluarga aku. Suster membawa aku ke ruang inap. Aku sendiri di sini. Mengapa keluargaku satu orang pun tak ada yang datang? Sus, aku berusaha mendekati suster. Boleh pinjam HP suster sebentar? Saya mau menghubungi keluarga saya. Oh, boleh. Suster bernama Ana itu langsung mengambil gawai di saku seragam putihnya. Ini, pakailah. Makasih, Sus. Aku menekan tombol angka yang kuingat. Nomor HP Mama. Tut. Panggilan tersambung nomor HP Mama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, ini Miranda, Mah. Mira masuk rumah sakit, Mah. Mira kecelakaan tadi pagi. Apa? Kamu kecelakaan? Masuk rumah sakit? Rumah sakit mana, Nak? Rumah sakit Harapan Bunda, lantai 2, kamar nomor 5. Iya, Nak. Mama segera ke situ sekarang. Tut. Mama memutuskan sambungan telepon. Aku tak sedikit tenang karena sudah memberitahu Mama. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa tekan tombol panggil saja. Baik, Sus. Aku sendiri di ruang berukuran 3x4 meter ini. Kurubahkan tubuh di atas ranjang. Aku kembali teringat pada korban yang tak sengaja kutabrak tadi pagi. Bagaimana kondisinya sekarang? Apa dia sudah sadar? Apa masih koma? Sungguh, aku takut sekali jika dia dan keluarganya menuntutku. Aku bisa masuk penjara. Oh tidak, aku tak mau masuk penjara. 15 menit kemudian Mama tiba di rumah sakit. Assalamualaikum, Mira. Mama langsung berhambur memelukku. Kamu kenapa, sayang? Apa yang terjadi sama kamu, Nak? Ma. Mira buru-buru pergi ke kampus. Mira ngebut motor, Ma. Gak sengaja Mira nabrak orang. Dan orang itu sedang koma sekarang. Ya Allah, semoga korbannya selamat. Kamu bagaimana, Nak? Ada yang luka? Cuma betis saja, Ma, yang luka. Sama tangan memar. Mira takut, Ma. Mira takut kalau keluarga korban nuntut Mira. Mira gak mau dipenjara, Ma. Nak, kamu yang tenang dulu. Jangan berpikiran buruk. Berdoa saja sama Allah semoga diberi jalan yang terbaik buat kamu. Dan korban itu semoga selamat. Mama juga gak mau kamu kenapa-napa, Nak. Aku menangis dalam pelukan Mama. Aku benar-benar takut sekali. Tak bisa kubayangkan jika keluarga korban tak terima dengan kondisi anaknya, lalu menuntutku agar masuk penjara. Ma, sudah sayang, kamu jangan banyak pikiran. Ada Mama di sini. Kamu akan baik-baik saja ya. Aku masih belum tenang. Pikiranku masih terbayang saat kejadian kecelakaan itu. Karena takut tak bisa masuk mata kuliah Pak Arif, aku harus ngebut bawa motor. Coba saja kalau aku tidak ngebut dan hati-hati, pasti tidak akan terjadi kayak gini. Pukul 7 malam tiba-tiba pintu ruanganku ada yang mengetuk. Aku semakin cemas. Jangan-jangan itu polisi tadi. Aku menggenggam tangan Mama begitu erat. Mama seperti mengerti apa yang kurasakan. Didekapnya tubuhku erat, kami saling pandang ke arah pintu. Dan tiba-tiba, tok tok tok, ceklek. Pintu dibuka dari luar. Permisi, kami dari keluarga korban yang ketabrak. Aku membuka mata lebar-lebar, tak percaya pada apa yang kulihat. Habislah aku. Tamat riwayatku. Aku takut sekali. Apa mereka datang untuk menuntutku? Apakah Anda yang bernama Miranda? Laki-laki bertubuh tegap itu bertanya dengan sorot mata tajam, membuatku bergidik ngeri. Iya, saya Miranda. Aku tiba-tiba jadi gagap. Mama mengelus bahuku berusaha memberi kekuatan padaku. Langsung saja pada permasalahannya. Saya selaku abang dari Wildan, korban yang kamu tabrak. Dan sekarang dia sedang di ruang operasi. Saya ingin mengajukan 2 pilihan. Dek. Suara jantungku tak karuan. Pertama sekali, Anda harus bertanggung jawab atas kecelakaan adik saya. Kalau tidak,
kamu akan mendekam di penjara. Lemas ketika seluruh sendi di tubuhku. Mendengar kata penjara membuatku berkeringat dingin. Bang, Bu, saya minta maaf atas kecelakaan yang menimpa Bang Wildan. Saya tidak sengaja menabrak dia. Saya benar-benar tidak sengaja. Saat itu saya sedang buru-buru pergi kuliah. Kebetulan jalan habis hujan dan licin. Ketika di persimpangan saya tidak sempat menginjak rem. Saya betul-betul minta maaf bang. Bu, saya tidak sengaja. Aku berkata sambil menangis dan memohon agar dimaafkan. Jujur aku tak menyangka akan terjadi kecelakaan ini. Aku kaget saat di persimpangan jalan. Pikiranku masih di kampus, lalu aku tak bisa mengendalikan motor saat menabrak Bang Wildan. Meskipun kamu sudah meminta maaf, kamu harus tetap ganti rugi dan menanggung semua biaya pengobatan Wildan. Dan satu lagi, kamu harus menikahi adik saya. Apa? Aku dan Mama syok mendengar apa yang dikatakan laki-laki ini. Kenapa anak saya harus menikah dengan adik kamu? Bukannya kamu tadi minta kami ganti rugi atas kecelakaan adik kamu? Memang betul. Saya minta ganti rugi dan biaya pengobatan adik saya. Namun, Anda harus tahu setelah kecelakaan ini adik saya terpaksa harus diamputasi. Apa? Aku harus menikah dengan laki-laki yang sudah diamputasi. Berarti dia sudah cacat. Tidak bisa. Anak saya masih kuliah. Tidak bisa kalian memaksa anak saya menikah dengan laki-laki yang sudah diamputasi. Mama berusaha melindungiku. Aku yakin pasti semua orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan laki-laki cacat. Kalau anak ibu tidak mau menikah dengan adik saya, tidak masalah, asalkan dia siap mendekam dalam penjara. Seluruh duniaku rasanya gelap. Aku lemas tak berdaya. Dan tiba-tiba aku tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku melihat sekeliling ruangan tempat aku dirawat sudah sepi. Mama juga tak ada di sini. Kemana perginya Mama? Aku berusaha bangun. Ku ambil gagang besi tempat menyangga botol infus. Aku berusaha berdiri namun betisku rasanya sakit sekali. Aduh, perih. Bagaimana aku bisa keluar dengan kaki masih sakit begini? Sedangkan aku sudah tidak betah lagi di sini. Aku bisa stres jika lama-lama di sini. Apalagi semalam keluarga Wildan sudah memberi ultimatum. Dan bagaimana aku menghadapi semua ini? Mira, kamu mau kemana nak? Tiba-tiba Mama sudah berada di pintu ruang rawat inapku. Mama kemana tadi? Mira cari gak ada. Mama ke ruangan Wildan. Apa? Ke ruang Wildan? Iya nak. Wildan baru saja dipindahkan ke ruangan rawat inap. Akhirnya dia sudah sadar juga setelah 2 hari koma. Terus bagaimana dengan Mira mah? Mira gak mau menikah dengan Wildan. Mama tahu nak. Mama juga gak ingin kamu menikah secepat ini. Mama ingin kamu kuliah sampai lulus. Tadi Mama sudah bicara dengan keluarga Wildan. Bicara apa mah? Begini nak. Mama sudah berusaha meminta keringanan dan mencoba mencari jalan damai dengan keluarga Wildan. Namun mereka tetap bersikeras agar kamu menikah Wildan. Kalau tidak Mira akan dijeblaskan ke penjara. Sontak aku langsung tahu maksud dari ucapan Mama. Dan Mama hanya mengangguk tanda mengiyakan ucapanku. Lagi-lagi aku harus menelan pil pahit ini. Hanya ada 2 pilihan. Menikah atau penjara. Mira, Mama sudah berusaha berdamai dengan mereka. Mama juga berjanji akan menanggung biaya pengobatan Wildan. Namun mereka tetap meminta kamu untuk menikah dengan Wildan sebagai bukti tanggung jawab kamu untuk Wildan. Aku hanya bisa menangis. Tak pernah aku bayangkan aku akan menikah dengan laki-laki cacat. Mira, jangan nangis sayang. Ada Mama di samping kamu nak. Kamu harus ambil keputusan nak. Apapun yang kamu pilih, Mama akan selalu mendukung kamu. Mira gak tahu mau pilih apa Ma. Dua-duanya pilihan yang sulit. Kalau Mira pilih masuk penjara pasti Mama akan malu. Kalau Mira menikah dengan Wildan tapi Mira gak cinta, Mira bingung Ma. Mama memeluk dan mengusap punggungku. Aku hanya bisa menangis ketakutan.
Aku tak tahu bagaimana nasibku nanti setelah menikah dengan Wildan. Apakah dia akan benci padaku karena akulah penyebab dia cacat? Sudah 5 hari aku dirawat. Akhirnya hari ini aku diperbolehkan pulang. Sementara Wildan masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dia belum sembuh. Mungkin butuh waktu lama agar dia bisa sembuh total. Saudari Miranda, ini resep obat yang harus diambil di apotik, ucap seorang perawat sambil memberiku selembar resep obat. Terima kasih sus. Sama-sama. Selamat ya, hari ini sudah bisa pulang. Iya sus, terima kasih ya sudah merawat saya di sini. Sama-sama, tak perlu berterima kasih, itu sudah tugas kami. Setelah itu perawat cantik itu segera keluar dari ruanganku. Mama sedang membereskan pakaian dan barang-barangku yang ada di dalam lemari. Aku masih duduk di atas ranjang. Pikiranku teringat ke kampus. Bagaimana sekarang kuliahku? Sudah seminggu aku tak masuk kuliah. Aku tak tahu bagaimana nanti nasib perkuliahanku setelah menikah. Ma. Iya nak, ada apa? Kamu minta apa? Bagaimana setelah menikah nanti? Apa Mira masih bisa kuliah? Masih sayang. Mama pastikan kamu masih bisa kuliah seperti biasa. Tiba-tiba datang ibunya Wildan ke kamarku. Mungkin beliau tahu hari ini aku akan pulang. Assalamualaikum, ucapnya memberi salam. Waalaikumsalam. Aku dan Mama kompak menjawab bersama. Mira sudah bisa pulang hari ini? Suaranya sudah sedikit lembut. Beberapa hari yang lalu ia nampak marah sekali padaku. Iya bu, hari ini Mira sudah boleh pulang. Wildan bagaimana kondisinya bu? Tanya Mama pada ibunya Wildan. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Dia sudah bisa duduk dan makan. Semoga Wildan cepat sembuh ya bu. Oh ya, saya mau menyampaikan sesuatu pada ibu. Aku sedikit gugup ingin mengatakannya, tapi aku harus mengatakan ini secepatnya agar ibunya Wildan tidak terus-terusan mendesak Mama. Katakan saja Mira, saya siap mendengarnya. Saya mau menikah dengan anak ibu. Saya terima permintaan ibu untuk menikah dengan Bang Wildan. Apa? Benarkah? Ibu Bang Wildan nampak kaget bercampur senang seperti mendapat durian runtuh. Iya bu, benar. Saya mau menikah dengan Bang Wildan. Alhamdulillah. Terima kasih anak. Ibu Bang Wildan begitu senang. Ia langsung memelukku dan tak hentinya mengucap syukur. Terima kasih anak. Kamu sudah menerima permintaan kami. Saya harus segera memberitahu Wildan dan yang lain. Ibu ini segera keluar meninggalkan kami berdua yang masih terdiam. Mama tersenyum kecut melihat tingkah ibu Bang Wildan. Sepertinya Mama kurang suka pada keluarga Bang Wildan. Aku akui, mereka tak bersalah. Akulah yang bersalah karena telah menabrak Bang Wildan meski tanpa sengaja. Ma. Mama kenapa? Lihat Mir. Ibunya begitu senang kan karena kamu udah terima permintaan mereka. Nampak sekali ibunya yang menginginkan pernikahan ini. Ma, kan Mama sendiri yang minta Mira untuk menerima pernikahan ini. Iya itu betul. Tapi Mama sejujurnya gak sepenuhnya ikhlas kamu menikah dengan Wildan yang sudah cacat itu Mira. Apalagi apa kata teman-teman Mama nanti jika punya menantu cacat. Ma, please Ma, jangan bahas itu lagi. Mira gak mau Mama terus-terusan bahas itu. Sama saja Mama mengulang kesalahan Mira sama Wildan. Mama tahu sendiri kan Wildan cacat karena Mira. Iya. Mama minta maaf. Mama hanya merasa permintaan mereka ini memaksa Mir. Padahal Mama sudah menanggung semua biaya pengobatan Wildan. Tapi masih saja mereka memaksa kamu menikahi anaknya. Mereka gak maksa Ma. Mereka kan memberi pilihan. Pilihan itu kan tergantung kita mau bagaimana. Sama saja mereka memaksa kamu Mir. Pilihannya cuma 2, masuk penjara atau menikah dengan Wildan. Sama saja mereka secara tidak langsung memaksa kamu menikahi anaknya. Sudah lama. Lagian Mira juga ambil keputusan sebentar lagi juga Wildan jadi menantu Mama. Iya, tapi kamu harus ingat kata-kata Mama Mir. Setelah 2 tahun kamu menikah, harus gugat cerai Wildan. Dan juga kamu gak boleh punya anak dari dia. Maksud Mama?
Mama gak mau kamu punya anak dulu sebelum kamu lulus kuliah. Kamu harus selesaikan kuliah kamu dulu, Mir. Kamu gapai cita-cita dulu. Jadi, maksud Mama pernikahan ini hanya sebatas kertas, bukan pernikahan yang sebenarnya. Mir, Mama ingin kamu sukses, Mir. Mama gak mau hidup kamu susah. Apalagi Wildan itu hanya bekerja sebagai penjual es kelapa muda. Mama gak mau hidup kamu menderita, Mir. Aku jadi bingung dengan Mama. Sebelumnya Mama menyuruhku untuk menikah dengan Wildan. Dan sekarang setelah aku menikah dengan Wildan, aku dilarang memiliki anak. Dan yang lebih gila lagi, setelah 2 tahun menikah, aku diminta untuk menggugat cerai Wildan. Ide gila macam apa ini? Tapi Ma, kenapa Mira harus menikah jika tak boleh punya anak? Bukankah setiap orang menikah menginginkan kehadiran anak? Kan kamu sendiri yang bilang kamu tidak cinta dengan Wildan. Iya, tapi kan setelah menikah Mira dengan Wildan, Mira akan menjadi istrinya. Ya pasti Wildan menginginkan anak, Ma. Kamu harus KB. Apa? KB? Ide gila macam apa lagi yang diberikan Mama? Aku semakin lama bisa benar-benar gila nanti. Iya, Mir. Tak mungkin Wildan tak akan menyentuhmu setelah kalian menikah. Dan Mama gak yakin kamu gak hamil. Makanya kamu harus pakai KB. Dan itu pun jangan sampai Wildan tahu. Ma, kenapa Mama harus sampai sebegitu dalam mengatur pernikahan Mira, Ma? Aku tak tahu mengapa aku kesal dengan ide Mama yang nyeleneh ini. Ini untuk kebaikan kamu juga, Mir. Agar kamu bisa lepas dari Wildan setelah 2 tahun. Lalu, kalau sebelum 2 tahun aku ternyata jatuh cinta sama Wildan, bagaimana? Akhirnya Mama terdiam mendengar pertanyaan konyolku. Ya, nampaknya itu juga konyol bagiku. Bayangkan saja aku menikah dengan laki-laki yang belum aku kenal dan cacat pula. Apa mungkin aku akan jatuh cinta pada laki-laki itu? Kalau itu sampai terjadi, Mama tidak tahu harus bilang apa, Mir. Keputusan ada pada kamu. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Coba kamu pikir, Miranda. Apa kamu akan bahagia jika punya suami cacat, miskin, dan tidak punya masa depan? Aku terdiam mendengar kata-kata mamaku. Aku semakin bingung dan serba salah. Mengapa aku harus diharapkan pada pilihan sulit seperti ini? Kalau itu sampai terjadi, Mama tidak tahu harus bilang apa, Mir. Keputusan ada pada kamu. Mama terlihat kesal mendengar jawaban dariku. Setelah selesai mengemasi barang-barangku, aku dan Mama akhirnya meninggalkan ruangan yang sudah seminggu ini kutempati. Mah, apa Mir harus ketemu dengan Bang Wildan dulu? Terserah kamu, Mir. Maunya gimana? Kita masuk sebentar saja, Mah. Sekalian kita pamitan sama mereka. Baiklah. Mama setuju dengan ideku. Aku dan Mama memasuki ruangan Bang Wildan. Tok tok tok. Pintu ruangan tempat Bang Wildan dirawat diketuk oleh Mama. Tak berapa lama pintu pun dibuka. Assalamualaikum, ucapku dan Mama kompak. Waalaikumsalam, jawab mereka yang ada di ruangan Bang Wildan. Masuk, Bu Mira, ucap Ibu Bang Wildan. Dengan perasaan gugup aku melangkah masuk ke ruangan itu. Semua mata tertuju padaku seolah mereka sedang mengulitiku hidup-hidup. Wildan, ini Mira, ujar ibunya Wildan. Wildan yang sedang berbaring awalnya melihat kedatangan Miranda. Tapi saat ibunya memperkenalkan Miranda padanya, ia membuang muka. Wajah Wildan tiba-tiba berubah jadi murung. Ia memalingkan wajahnya ke tembok, tak mau melihat ke arah Miranda. Wildan, lihat ke sini, Nak. Ini Miranda menjenguk kamu, ucap ibunya kembali. Iya, Wildan tahu, Bu. Wildan udah lihat tadi, sahut Wildan ketus. Ada guratan kekecewaan di wajah Wildan. Bagaimana ia tak kecewa? Karena gadis yang bernama Miranda ini, ia harus kehilangan kaki kirinya. Wildan merasa frustasi dan putus asa atas kecelakaan yang menimpanya, meskipun Miranda tak sengaja menabraknya. Bang Wildan, Miranda minta maaf atas kejadian itu. Jujur Miranda tidak sengaja dan sama sekali tidak menduga akan terjadi kecelakaan itu. Miranda benar cukup. Belum habis Miranda berbicara, sudah dipotong oleh Wildan. Wildan tidak sanggup mendengar penjelasan Miranda.
Bagi Wildan, apapun yang dikatakan oleh Miranda sama sekali tidak bisa mengembalikan kakinya yang sudah diamputasi. Kamu tidak usah menjelaskan apa-apa. Aku sudah tahu. Lebih baik kamu pulang saja. Kamu tahu, gara-gara kamu aku jadi begini. Pergilah. Aku mau istirahat, jawab Wildan yang masih memendam benci dan amarah pada Miranda. Wildan belum bisa menerima kenyataan jika kakinya sudah diamputasi. Ia merasa Miranda lah penyebabnya. Miranda lah yang mengakibatkan dia kehilangan sebelah kakinya. Ia benci pada Miranda. Ia juga sebenarnya tidak mau menikah dengan gadis itu. Tapi karena permintaan keluarga besarnya, Wildan terpaksa menerima. Mendengar ucapan Wildan, Miranda nampak salah tingkah. Ia merasa seperti orang bodoh di depan keluarga Wildan. Mamanya mendekati Miranda dan berkata, "Anak saya sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dia juga menerima permintaan keluarga kamu untuk menikah dengan kamu, Wildan. Belum cukupkah hukuman untuk anak saya? Apa kamu harus terus menyalahkan dia? Dia tidak sengaja dan ini murni kecelakaan." Kata-kata Mama Miranda tegas dan berani. Ia tak takut bicara begitu di hadapan keluarga Wildan. "Bukan begitu, Bu. Wildan masih syok dan trauma. Ibu tahu sendiri kan kondisi anak saya." Ibunya Wildan mencoba menengahi percikan kesalahan pahaman ini. "Saya tahu, Bu. Tapi anak saya tidak sengaja. Dia juga mengalami luka dan pendarahan akibat kecelakaan itu. Jadi saya rasa tidak perlu menyalahkan Miranda seperti itu. Bukankah kalian akan menikah? Bagaimana kalian akan menikah jika kalian masih saling menyalahkan dan masih mendendam amarah?" "Bu, saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Biarkan adik kami istirahat. Dia masih trauma dan syok," ujar Abang Wildan menengahi. "Baiklah, kami permisi." Mama dan Miranda akhirnya keluar dari ruangan Wildan. Mereka tak menyangka sikap Wildan kepada Miranda akan seperti itu. Meski Miranda sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, Wildan masih saja menyalahkan Miranda. "Wildan, kamu kenapa berkata sama Miranda begitu? Dia itu calon istrimu, Nak," ujar Bu Retno, ibunya Wildan. "Aku masih belum bisa terima, Bu. Gara-gara dia aku harus kehilangan kaki sebelah kiri. Aku sudah cacat, Bu." Wildan terlihat emosi jika bicara masalah kakinya. "Nak, Miranda tidak sengaja. Itu semua murni kecelakaan. Ikhlaskan saja takdir ini. Apa yang sudah terjadi ini musibah, Nak." Bu Retna membujuk anaknya agar ikhlas menerima kenyataan. Tapi Wildan belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa dirinya. Dia merasa putus asa dan frustasi setelah kaki kirinya diamputasi. "Tidak, Bu. Aku belum bisa ikhlas. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku setelah kakiku diamputasi, Bu? Bagaimana?" Pekik Wildan kesal dengan nasib yang menimpanya. "Kamu bisa pakai kaki palsu, Nak. Bisa pakai kaki palsu, Wildan," bujuk abangnya Wildan, Dedi. "Aku udah gak ada lagi kaki, Bu. Aku cacat." Tangisan Wildan pecah memenuhi seisi ruangan. Bu Retno sudah berusaha membujuk anak bungsunya itu, tapi sulit sekali membuat Wildan ikhlas pada kenyataan yang menimpanya. Setelah sebulan lebih dirawat di rumah sakit, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Seorang perawat masuk ke ruangan Wildan. "Permisi, Saudara Wildan Ardiansyah, hari ini sudah bisa pulang ya? Sebelum pulang pihak keluarga tolong ambil obat di apotik." "Baik, terima kasih Sus. Sama-sama." Setelah menyampaikan pesan, perawat itu segera keluar ruangan tempat Wildan dirawat. Bu Retno segera membereskan barang-barang Wildan. Terlihat jelas di wajah Wildan ia sangat senang karena sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sebulan dia hanya berbaring di ranjang rumah sakit hampir membuatnya gila. Setelah mengambil obat di apotik rumah sakit, Bu Retno segera meninggalkan ruangan yang sebulan ini Wildan dirawat. Wildan duduk di atas kursi roda. Perawat mengatur Wildan sampai ke depan mobil rental yang menjemput Wildan. "Terima kasih Sus sudah merawat anak saya selama ini," ujar Bu Retno pada perawat yang mengantar Wildan. "Sama-sama Bu, itu sudah menjadi tugas kami." Bu Retno dan juga Wildan masuk ke dalam mobil jemputan. Mobil segera meluncur menuju kediaman Wildan.
Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai. Keluarga serta kerabat sudah menunggu kepulangan Wildan. Melihat keluarganya yang sudah berkumpul menunggunya pulang, Wildan enggan turun dari mobil. "Kamu kenapa, nak?" tanya Bu Retno bingung. "Aku malu, Bu. Mereka pasti akan melihat kakiku yang sudah cacat ini, Bu." Gurat sedih kembali terlihat di wajah Wildan. "Nak, mereka itu keluargamu. Mereka tak akan mencela kekuranganmu. Percayalah pada ibu, mereka semua sayang sama kamu. Buktinya mereka bela-belain datang jauh-jauh untuk menjenguk kamu." Bu Retno membujuk Wildan agar percaya diri untuk turun dari mobil. Setelah dibujuk ibunya, akhirnya Wildan dibantu Bang Dedi turun dari mobil. Dengan bantuan kursi roda, Wildan dibantu Bang Dedi memasuki rumah. Tiba di depan rumah, saudara dan keluarga sudah menunggu di depan pintu rumah. Wak Sarti, kakaknya Bu Retno, mendekati Wildan yang duduk di atas kursi roda. "Ponakan Wak, kamu sudah pulang, nak? Wak kangen sama kamu, nak. Yuk, Wak bantu masuk ke dalam." Wak Sarti sangat sayang pada Wildan. Wajar karena Wak tidak memiliki anak. Ia menganggap Wildan seperti anaknya sendiri. Wildan masih dengan wajah datar. Ia bahkan tak merespon Waknya. Hati dan pikirannya masih belum stabil. Ia masih dirundung pilu yang begitu dalam akibat kehilangan kaki sebelah kiri. Hari ini keluarga Wildan mengadakan syukuran atas kepulangan Wildan sekaligus atas kesembuhan Wildan setelah sekian lama di rumah sakit. Alhamdulillah akhirnya Wildan udah sehat dan bisa pulang ke rumah. Kami semua selalu mendoakan kamu. Iya, kami khawatir sama keadaan kamu, Wildan. Makasih Bude. Mbak udah doain kesembuhan Wildan. Seluruh keluarga Wildan berkumpul setelah acara syukuran selesai. Mereka membicarakan rencana pernikahan Wildan. Awalnya Wildan menolak keras pernikahan ini. Namun karena dibujuk dan dinasehati oleh semua keluarganya, akhirnya Wildan menerima perjodohan singkat ini. Baiklah. Menurut ibu kapan kita akan melamar Miranda? Bang Dedi selaku abang Wildan tertua yang bertanya. Kita tanyakan dulu sama ibunya Miranda. Kita juga harus sama-sama menyepakati tanggal dan bulan berapa nanti rencana pernikahannya. Baiklah, kalau begitu besok aku akan ke rumah Miranda untuk membahas hari lamaran. Ibu dan Bude ikut. Gak baik kamu pergi sendiri. Baiklah, bagaimana dengan Wildan? Apa dia ikut juga? Tidak. Wildan menjawab dengan spontan. Aku tidak mau ikut. Kalian saja yang pergi. Semua yang hadir di ruangan itu memandang ke arah Wildan. Mereka ingin membujuk Wildan agar ikut ke rumah Miranda. Tapi melihat reaksi Wildan yang tidak ramah, tak ada yang berani membujuk. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Mira. Hari ini keluarga Wildan akan datang ke rumahku untuk membahas acara lamaran. Sebenarnya aku ada jam kuliah hari ini. Tapi mama melarangku kuliah. Aku harus menyambut keluarga Wildan di sini. Menyebalkan. Mira, kok belum mandi? Udah jam segini. Malah masih tiduran. Sana mandi. Mira masih ngantuk, mah. Anak gadis mana boleh malas-malasan begini. Bentar lagi mau kawin. Mau jadi istri orang. Sana mandi. Mama apa sih? Mira gak mau kawin sama dia. Ingat Mira, kamu udah janji sama ibunya Wildan kan? Kamu harus tepati janjimu. Yang penting setelah kamu nikah sama Wildan, kamu gak boleh punya anak. Terus kamu harus tetap kuliah sampai lulus, oke? Ya, oke. Dengan malas aku akhirnya mandi juga. Daripada ngeder omelan mama dari Sabang sampai Merauke. Nih, pakai baju ini. Jangan lupa pakai make up sedikit biar anak mama kelihatan cantik di depan camar. Apa sih mama? Mereka tuh mau bahas lamaran, mah, bukan mau lamaran. Iya, mama juga tahu, tapi anak mama juga gak boleh kelihatan kucel juga kan? Aku menyapu sedikit bedak padat ke wajahku. Sedikit polesan lipstik warna peach dan tak lupa pensil alis. Nah, gitu dong, kan cantik anak mama. Siapa dulu dong? Ya Miranda anak mama. Meski hatiku sedang galau karena memikirkan pernikahan paksa ini, namun aku akan selalu berusaha kuat dan tegar. Ini juga karena ulahku sendiri yang telah menabrak anak orang sampai dia cacat.
Mira, tamunya udah datang. Iya mah, Mira segera keluar. Ada 3 orang dari keluarga Wildan yang datang. Yang ku tahu abang dan ibunya. Satu lagi mungkin saudaranya. Mereka datang membawa beberapa buah tangan, layaknya seperti kebiasaan orang yang hendak melamar. Jadi, maksud kedatangan kami ke sini ingin membicarakan rencana lamaran Wildan dan Miranda. Bagaimana menurut ibu? Kapan baiknya kita lakukan acara lamaran? Kalau menurut saya bagusnya hari Sabtu atau Minggu, karena saya tidak mengajar dan Miranda juga libur kuliah. Oh ya, saya punya satu permintaan. Setelah menikah saya ingin Miranda tetap kuliah seperti biasa. Bagaimana Bu Retno? Itu tidak masalah Bu Mira. Boleh kok kuliah seperti dulu. Mereka membahas segala hal tentang lamaran. Sesekali mereka menanyakan tentang pendapatku. Akhirnya tanggal dan hari lamaran telah ditetapkan. Aku hanya mengikuti saja sesuai keinginan mereka. Hari lamaran akhirnya pun tiba. Rumahku sudah dihias demikian indah. Sanak saudaraku semua diundang. Beberapa teman dekatku juga hadir. Hanya Sela dan Nuri saja yang kuundang. Selebihnya aku tidak ingin memberitahu. Sela dan Nuri adalah teman dekatku. Aku hanya percaya masalah ini hanya diketahui oleh mereka berdua. Aku pasti akan malu jika teman-teman kampusku tahu kalau aku akan menikah dengan laki-laki cacat. Mira, Sela dan Nuri menghampiriku. Makasih ya, kalian udah datang. Senyum dong, kamu cantik banget hari ini. Hibur Nuri menyemangatiku. Calon pengantin gak boleh sedih, nanti cantiknya hilang. Guys, peluk aku dong. Mereka berdua mau melukku erat. Sedih dan juga sesal bercampur aduk dalam hatiku. Aku menyesal telah menabrak Wildan hingga dia kehilangan kakinya. Yang kuat ya Mir, kamu bisa kok. Sela mengusap bahuku memberi semangat. Sesekali mengusap tanganku. Makasih ya guys, kalian selalu ada di sampingku. Jangan sedih gitu dong Mir. Dunia gak kiamat kok kalau kamu nikah sama Wildan. Iya sih gak kiamat. Tapi aku malu. Gimana kalau teman-teman kampus tahu kalau aku bakalan nikah sama laki-laki cacat? Gak usah malu Mir. Yang malu itu kalau kamu nikah sama suami orang, jadi pelakor. Itu yang memalukan, ya kan? Betul Nur. Kamu kan masih gadis Mir. Wildan juga masih bujang, ya cocok aja sih. Gak ada yang aneh kok. Ucapan Sela dan Nuri ada benarnya juga. Selama aku tidak merebut suami orang, untuk apa aku malu? Toh nanti setelah 2 tahun menikah aku bisa gugat cerai Wildan. Mira, keluarga Wildan sudah datang. Ayo siap-siap. Aku bersiap-siap. Pasti nanti Wildan dan keluarganya akan menantikan kehadiranku di ruang keluarga. Bismillah Mir, bismillah. Nuri memberiku semangat. Jangan gugup ya. Tarik nafas, lalu buang. It's okay. Apapun yang terjadi hadapilah. Oke? Oke, Mira, yuk kita ke ruang tamu. Kamu sudah siap kan? Aku diapit oleh Sela dan Nuri keluar kamar menuju ruang keluarga. Begitu aku keluar dari kamar, wajah Bu Retno yang pertama kulihat beliau memakai baju kebaya warna merah marun, lengkap dengan jilbabnya. Aku duduk di dekat Mama yang sejak tadi menunggu tamunya datang. Ma, sini sayang, duduk dekat Mama. Aku duduk menghadap ke depan. Tatapanku bertemu dengan Wildan. Ya, Wildan ternyata datang juga hari ini. Kukira dia tidak mau datang. Dia memakai baju batik celana hitam. Dan apa itu? Dia memakai sepatu. Mungkin Wildan sudah punya kaki palsu. Kalau tidak, bagaimana bisa dia pakai sepatu? Acara lamaran berjalan khidmat. Keluarga Wildan membawa sasaran yang lumayan banyak. Dan tak lupa mereka membawa cincin emas sebagai simbolis. Yang uniknya Bu Retno yang memasang cincin tunangan di jari manisku. Aku tak mengapalah. Lagian kami tunangan juga tanpa dasar cinta. Alhamdulillah, cincinnya pas di tangan kamu nak, ucap Bu Retno setelah memasang cincin tunangan di jari manisku. Aku mencium tangan beliau.
Lalu Bu Retno memelukku dan mencium pipiku. Beginikah rasanya lamaran? Dicium calon mertua? Sela dan Nuri tak lupa mengambil gambar dengan kamera ponselnya. Meski sudah kuwanti-wanti agar tidak menyebarkan berita lamaran ini, tapi mereka begitu semangat memotret momen lamaran ini. Calon pengantin laki-laki, sini dong foto. Celutuk Nuri ini bikin aku geleng-geleng kepala. Kulirik Nuri, dia menatapku sambil menyipitkan ujung matanya. Apa-apaan sih dia? Ayo dong. Mana calon pengantin laki-lakinya? Sela juga ikut mengompori. Keluarga Wildan sudah kasak-kusuk. Wildan diminta untuk bangun dan berfoto di atas panggung lamaran yang sudah didekor sedemikian rupa. Akhirnya Wildan bagi setelah dibantu oleh Bu Retno. Wajah Wildan terlihat dingin. Ia terlihat tidak bersemangat sama sekali. Ayo Wildan, berikan sasaran ini untuk Miranda. Bu Retno membimbing Wildan memegangi bingkisan seserahan untuk diserahkan kepadaku. Aku menyambut pemberian Wildan. Tak lupa tim dokumenter siaga mengambil gambar terbaik. Aku tersenyum anggun, kata-kata teman-temanku hari ini aku cantik dan menawan. Apalagi dengan balutan kebaya warna peach yang ku kenakan. Kupadukan dengan hijab lilit leher yang melekat indah di tubuhku. Cie, gantengnya calon pengantin Miranda ya. Puji Nuri membuat Wildan salah tingkah. Selamat ya calon pengantin baru, semoga lancar sampai ke hari H. Amin. Sela juga tak kalah membuatku dan Wildan grogi. Mereka berdua memang bestiku paling gokil sedunia. Memang sih, Wildan memiliki wajah yang lumayan tampan, kulit putih, hidung mancung, badan tinggi dan rambut rapi. Tapi sayang, ia harus kehilangan kaki sebelah kirinya. Dan itu salahku. Maafkan aku, Wildan. Acara lamaran akhirnya usai. Wildan dan keluarganya pulang. Tinggallah kerabat dan tetangga dekat yang bantu-bantu di dapur. Sela dan Nuri masih setia menemaniku di kamar. Mir, aku gak nyangka Wildan ternyata ganteng juga ya. Celutik Nuri kesemsem dengan ketampanan laki-laki yang kini jadi tunanganku itu. Iya, aku juga baru sadar kalau tunanganku itu ganteng. Tapi sayangnya kakinya diamputasi. Sela menutup mulutnya, entah ya keceplosan atau merasa bersalah. Iya, kamu benar Sel, Wildan cacat. Dan itu gara-gara aku. Coba aja aku gak nabrak Wildan. Semua itu sudah takdir, Mir. Udah musibah. Kamu gak usah nyalahin diri sendiri terus. Oh iya, tadi aku lihat Wildan pakai sepatu dua-duanya lagi. Berarti dia udah pakai kaki palsu dong. Iya juga Sel. Aku baru ingat, tadi memang Wildan waktu kasih sasaran buat aku, dia jalan kaku gitu. Aku baru ngeh kalau dia pakai kaki palsu. Jadi gak kelihatan dong kalau dia kakinya diamputasi ya kan? Kamu gak akan malu Mir, kan gak kelihatan. Memang benar Wildan memakai kaki palsu untuk menutupi kekurangannya. Tapi jauh dari dalam hatiku aku merasa malu jika punya suami cacat. Apa kata-kata tetanggaku, saudaraku, teman dekatku, pasti mereka akan membuli dan menertawakan Wildan. Mereka pasti akan mengasihaniku. Aku belum siap. Mira, kamu kok sedih gitu sih? Apa ucapanku menyinggung kamu ya? Aku minta maaf ya. Enggak kok. Kamu gak salah Nuri. Memang kenyataan bahwa Wildan cacat. Meski dia pakai kaki palsu, aku masih merasa malu dan belum siap jika orang-orang membuliku. Tenang saja Mir, kalau ada yang bully kamu yang akan pasang badan. Ya gak Sel? Iya Mir, kamu gak usah sedih gitu. Calon suami kamu ganteng kok, mirip Jeffrey Nicole. Kamu bisa aja. Aku merasa beruntung memiliki dua sahabat seperti mereka. Setiap aku sedih mereka selalu menghiburku. Mereka tak pernah menyalahkanku jika aku berbuat salah. Sore hari mereka pamit pulang, mereka pasti capek, begitu pula aku. Kami pamit dulu ya, sampai jumpa besok di kampus. Thanks ya guys, kalian memang sahabatku yang paling baik. Kamu juga, udah ya kami pulang, takut maghrib di jalan. Bye, dah. Aku menutup pintu rumah. Hanya ada aku dan Mama.
Mama masih sibuk menata piring dan peralatan dapur lainnya. Mama, iya nak, ada apa? Mana teman-teman kamu? Kok gak kedengaran lagi suaranya? Mereka udah pulang, Mah. Lah, kok gak pamit sama Mama? Kan Mama mau kasih kue biar dia bawa pulang untuk mereka. Mama lagi sibuk tadi. Mereka gak mau ganggu Mama di dapur. Oh iya? Kita lihat ya isi seserahan dari Wildan. Yuk. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bentar dulu. Kali aja ada yang mau tanya lagi cerita yang kemarin kemana. Cerita yang kemarin sudah Mas Nara stop dan ganti dengan cerita baru ini. Karena setelah Mas Nara selidiki dan setelah Mas Nara cek dan baca dan rekaman lagi, ternyata tulisannya acak-acakan dan agak loncat-loncat. Jadi pasti nanti kalian tidak nyaman dan bingung dengarnya. Jadi terpaksa Mas Nara ganti. Ya begitulah sedikit informasinya. Oke, gitu aja kalau sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.